Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Minggu pada tanggal 24 Oktober 2021 atau pada tanggal 18 Kisvan 5782 ini yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Kejadian 11 ayat 6 dan 8, saudaraku, yang berkata demikian. Dan Yahweh berfirman, lihatlah bangsa ini satu dan bahasa itu satu untuk semua mereka, dan inilah permulaan mereka untuk bertindak. Dan sekarang segala yang mereka mimpikan untuk melakukannya tidak ada yang tidak terlaksana. Ayat ke-8, lalu Yahweh mencerai-beraikan mereka dari sana ke seluruh muka bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Saudaraku, perikop yang baru saja kita baca adalah tentang bahasa yang dikacaukan di dalam kitab Kejadian atau Beresit ini, saudaraku. Saudaraku, yang menjadi renungan pada pagi hari peristiwa ini adalah di mana suatu peristiwa dari keturunan Ham, saudaraku, dan keturunan Ham ini diantaranya adanya seorang tokoh yang kitab suci mencatat, yaitu Nimrod. Dan Nimrod, seorang yang perkasa ini, membangun suatu kota yang tinggi, membumbung tinggi ke langit untuk mencari satu nama, dan dia memiliki visi satu pengendalian, satu bahasa yang mereka kendalikan, saudaraku. Dan peristiwa ini terjadi, dan akhirnya Bapa Yahweh melihat hal itu tidak baik, saudaraku, karena hal itu bertentangan apa yang Bapa Yahweh firmankan. Di dalam Kejadian 1 ayat 28, Bapa Yahweh berfirman kepada Adam dan Hawa pada waktu itu, beranak cucu dan bertambah banyak dan penuhilah bumi, saudaraku, untuk ada perintah memenuhi seluruh muka bumi. Namun Nimrod, justru kepemimpinan Nimrod tidak seperti itu. Dia mau satu pengendalian, dia yang mengendalikan, saudaraku. Dan ini yang terjadi, dan Bapa Yahweh turun dan melihat hal itu, dan semuanya dikacaukan dan dihancurkan, saudaraku. Peristiwa ini, saudaraku, apa yang menjadi hubungan dan signifikansi dengan di zaman ini? Hal ini sangat kita renungkan, dan ini sangat relevan dengan kondisi yang ada saat ini, saudaraku. Bahwa di zaman kita sekarang, di zaman milenial ini, kita sudah sama-sama mendengar suatu istilah yang disebut New World Order atau satu tatanan dunia baru, saudaraku, di mana akan dikendalikan oleh satu organisasi tersendiri, saudaraku, yang akan mengendalikan seluruh umat manusia di zaman ini ataupun zaman yang akan datang nantinya, saudaraku. Dan indikasi itu sudah dapat kita lihat dan kita rasakan sampai saat ini, termasuk diantaranya berbicara dengan pandemik ini, saudaraku, berbicara dengan virus, berbicara dengan teknologi yang sudah ada dan kita gunakan saat ini. Ini merupakan bagian-bagian proses mereka untuk menuju kepada satu tatanan pemerintahan dunia baru ini, saudaraku. Hal ini sangat relevan juga apa yang dilakukan Nimrod pada waktu itu. Suatu keinginan untuk mengendalikan suatu tatanan dunia baru, saudaraku, dalam pengendalian suatu organisasi. Dan ini Bapak tidak berkenan, saudaraku. Sama seperti zaman Nimrod, Bapak turun dan melihat hal itu dan menghancurkan semuanya. Ini yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku. Dan semua yang terjadi ini tergenapi apa yang tertulis di dalam kitab Pengkhotbah 1 ayat 9 yang berkata demikian. Apa yang pernah ada, itulah yang akan ada. Dan apa yang pernah dibuat, itulah yang akan dibuat lagi. Dan tak ada satupun yang baru di bawah matahari ini. Saudaraku, ini adalah Pengkhotbah 1 ayat 9 dan tergenapi, saudaraku. Apalagi yang berhubungan dengan peristiwa dunia. Hal ini semua pengulangan apa yang tertulis di dalam kitab Torah kita, di dalam kitab suci kita. Dan itu terjadi walaupun konsep
sifatnya tentu berbeda, cara aksinya berbeda di zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman sekarang yang digunakan adalah teknologi, strategi teknologi yang menguasai suatu tatanan dunia baru yang akan datang. Namun saudaraku, Bapak Yahweh tidak tinggal diam. Bapak Yahweh tidak tidak melihat hal itu. Sama penggenapan ini akan terjadi di dalam Pengkhotbah 1 ayat 9. Kita jangan takut oleh karena itu, saudaraku, dengan kondisi yang ada sekarang ini. Kita jangan digusarkan, kita jangan panik, dan jangan kita jadikan itu alasan-alasan kita untuk kita tidak mau datang beribadah, tidak mau untuk melakukan apa yang Bapak perintahkan. Itu kita tergerus oleh strategi si jahat, saudaraku. Karena kita tahu kitab suci kita sudah mencatat, dan waktunya kelak Bapak juga tidak akan mengizinkan hal yang sama ini terjadi terhadap dunia ini. Sama seperti zaman Nimrod, saudaraku. Karena memang dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat, tapi pengendali dunia tetap oleh Bapa Yahweh Sebaot. Dialah pencipta langit dan bumi dan seluruh alam semesta ini. Tentu dialah yang akan mengendalikan seluruhnya, saudaraku. Walaupun diizinkan kuasa si jahat saat ini ada di muka bumi untuk menguasai dalam keinginan visi-visi mereka satu tatanan dunia baru, saudaraku. Dan Bapa Yahweh akan melihat hal itu. Untuk itu, mari saudaraku kita renungkan bahwa betapa luar biasa dan betapa dahsyatnya Bapa Yahweh kita. Hal itu semua sudah terjadi sebelumnya, saudaraku. Dan itu akan menjadi pengulangan saja kondisi yang akan terjadi saat ini. Yang kita lakukan sama seperti zaman Nimrod tentunya, saudaraku. Dan kita saat ini, bagaimana sikap hati kita, iman kita, yang tetap terus melekat kepada Bapa Yahweh. Itu yang kita kerjakan. Amin, haleluya, sukses besar buat kita semua. Maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa, Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita semua, memberikan kita kasih karunia. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan mau melakukan hukum dan perintah ketetapan baik, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.